senantiasa menjaga kita. Tapi sebelum itu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita menundukkan kepala dan kita mau berdoa kepada Tuhan merendahkan diri. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan syurga, terima kasih Tuhan karena kebaikan Engkau yang sangat tak terhingga di dalam hidup kami. Oleh itu Tuhan, pada pagi hari ini kami datang di hadapan-Mu. Kami membawa segala yang kami miliki Tuhan, hidup kami, jiwa kami, pikiran kami, akal kami Tuhan ke dalam tangan-Mu. Dan biarlah Tuhan segala yang kami miliki akan memuji Engkau, menyembah Engkau pada pagi hari ini Yesus. Terima kasih Bapa, inilah kami di hadapan-Mu. Kami mau datang Tuhan dengan puji-pujian yang berbau harum di hadapan-Mu. Di dalam nama Yesus kami percaya. Amin. Haleluya. Mari kita semua bangkit berdiri di rumah atau di mana saja. Hari ini kita mau bermasmur bagi Tuhan. Mari kita menyanyikan mazmur Tuhan. Mari kita bersama puji Tuhan sepanjang
baik daripada hidup. Mari kita terus naikkan kita punya syukur kepada Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya.
di hadapan-Mu, Yesus. Ya Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang menyelami setiap hati kami, ya Bapa. Engkau mengenal kami sampai kedalaman sekalipun, Tuhan. Engkau, Tuhan, memberikan kami, Tuhan, kebaikan. Engkau memberikan kami berkat, Tuhan. Engkau menjaga kami. Engkau memulihkan hidup kami, Tuhan. Oleh itu pada pagi hari ini, ya Tuhan, kami datang di hadapan-Mu, Yesus. Dan biarlah, ya Bapa, hati kami, Tuhan, akan sentiasa menyembah Engkau. Oleh itu, Bapa, terima kasih, Yesus. Dan biarlah, Tuhan, persembahan kami, Tuhan, akan berkenan di hadapan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami percaya. Amin. Haleluya. Selamat berkati. Halo, shalom. Haleluya, kita bersyukur kepada Tuhan karena kita dapat berkumpul sekali lagi di dalam kebaktian online kita. Kita dapat memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama di dalam keluarga kita, teman serumah ataupun kita sendirian, ya. Di mana firman Tuhan mengatakan, 2-3 orang berkumpul di dalam namaku, aku ada bersama-sama dengan kamu. Puji Tuhan, katakan di kiri kanan kamu, Tuhan ada bersama dengan kita. Haleluya. Topik kita hari ini, topik yang sangat menarik, dan topik minggu depan juga sangat menarik. Jadi topik dia adalah minggu ini tanggung jawab seorang suami, dan topik minggu depan adalah tanggung jawab seorang istri. Jadi mari semua istri-istri dan suami-suami dan juga yang masih belum berkawin, jadi kita sama-sama belajar firman Tuhan ini. Apakah tanggung jawab peranan sebagai suami dan istri, ya. Sebelum kita berkawin, mesti kita harus mengenal dan kita harus tahu peranan kita, ya. Peranan, apalagi kalau seorang lelaki, suami, kita harus tahu apa peranan kita bila kita sudah berkeluarga, ya. Saya sudah berkeluarga dan 1 istri dan juga 1 anak, ya, perempuan, dan anak saya berumur 1 tahun lebih. Tahun depan dia akan berumur 2 tahun, ya. Jadi hari ini kita mau belajar membahas lebih banyak lagi tentang tanggung jawab seorang suami, ya. Apakah peranan dan tanggung jawab seorang suami ini? Ya, kita pasti tahu dia adalah ketua keluarga. Ya, dia adalah ketua di dalam keluarga dan pemimpin di dalam keluarga. Bila dia sudah berkawin, dia tidak sombong, dia tidak akan sombong. Saya sudah bergelar ketua, pemimpin di dalam keluarga ini. Kita tidak boleh sombong, ya. Jadi kita harus menjadi suami yang bertanggung jawab, ya, mengambil peranan sebagai seorang laki dan juga suami. Ya, kita harus membimbing mereka di dalam keluarga kita, memimpin mereka di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan juga mencukupkan keperluan keluarga. Ya, ini sangat penting bagi suami-suami. Ya, kitalah yang mencukupkan keperluan keluarga. Kalau istri kita bekerja, puji Tuhan, kita sama-sama saling mencukupkan keperluan di dalam keluarga kita. Karena kita tahu bila kita sudah ada anak, tanggung jawab kita itu sangat besar. Jadi keperluan kos semua itu akan bertambah. Jadi kita perlu bekerja sama, ya, saling mencukupi, melengkapi satu sama lain, ya, di dalam keluarga kita. Oke. Dan ketiga juga, kita juga seorang suami harus bertanggung jawab untuk mengatur masa depan untuk keluarga kita. Ya, ini sangat penting. Kalau kita mau sebuah rumah, kalau kita mau beli rumah, kalau kita mau beli yang lain-lain, kita harus ada plan. Yang paling penting di sini kita harus ada budget. Oke, ya, kita harus simpan duit untuk kita punya rancangan untuk masa depan, apa yang kita mau buat. Ya. Jadi yang seterusnya juga, yang
Yang paling penting di sini, hai suami-suami, kita harus menolong istri kita melakukan kerja rumah. Ya, kita cuci kain, memasak, mengemas rumah dan sebagainya. Macam-macam lagi yang kita boleh buat di rumah. Jangan biarkan istri kita yang melakukan sendirian. Ya. Jangan kita yang menjadi bos. Jangan kita sombong. Ya. Memang kita sibuk ya bekerja. Kalau dua-dua bekerja, ya dua-dua penat, ya dua-dua bekerja sama. Oke, kerjasama menolong, ya supaya kerja itu ringan. Ya. Kita tidak mengharapkan satu-satu orang. Jadi kita ambil peranan ini dan tanggung jawab ini adalah keseluruhan yang kita lihat tanggung jawab dia seorang suami. Oke, yang seterusnya, ciri-ciri suami yang tidak bertanggung jawab adalah tidak dapat memimpin dengan baik untuk istri dan anak. Dan tidak ada komitmen di dalam keluarganya. Dan tidak bekerja. Ya? Dan melarikan diri dari masalah. Dan tidak memberi teladan yang baik kepada anak-anak. Jadi semuanya ini suami yang tidak bertanggung jawab. Jadi kita tidak mau semuanya ini berlaku. Ya, kita mau menjadi pemimpin yang baik untuk istri dan anak kita. Dan kita memberi komitmen sepenuhnya untuk keluarga kita. Menjaga keluarga kita. Memelihara keluarga kita. Ya, selagi kita mampu, kita bekerja. Ya, selagi kita sehat, kita bekerja untuk mencukupkan keperluan keluarga kita. Yang seterusnya juga, ini yang sedih sekali. Bila suami dan tidak bertanggung jawab, ada masalah di dalam keluarga, dia melarikan diri daripada masalah. Ya, kita tidak mau seperti ini. Hai suami-suami, ya, kita mau sama-sama bagaimana kita mau memelihara, kita punya kekeluargaan kita, ya, supaya setiap kali ada masalah, ya, kita boleh bercerita. Ya, mesti di dalam keluarga suami istri itu paling penting di sini adalah komunikasi. Ya, di mana yang silap, di mana ada kesalahan satu sama lain, saling mengampuni. Ya, saling mengampuni satu sama lain dan saling meluahkan, ya, mendengar satu sama lain. Jangan masalah itu menyebabkan kita kita melarikan diri, ya, seperti itu. Kita tidak mau. Ya, jadi kita mau ada komunikasi dalam keluarga. Dan juga yang paling penting di sini, suami-suami, bapak-bapak, memberikan teladan yang baik kepada anak-anak kita. Ini sangat penting. Ya, jangan mempersalahkan anak kita. Ya, sekiranya perbuatan kelakuan mereka itu begitu. Ya, mereka lihat bapaknya. Ya, kalau bapaknya mereka lihat begini, ya, membuat yang tidak baik, mereka akan ikut. Ya, jadi tanggung jawab kita di sini, berilah teladan yang baik kepada anak-anak kita. Oke. Poin yang pertama yang saya ingin kongsikan kepada kita, ya. Yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu. Ini yang Tuhan perintahkan kepada kita. Setiap manusia, setiap orang-orang yang percaya. Jadi khususnya bagi suami-suami hari ini, kasihilah Tuhan Allahmu. Dalam Matius 22 ayat 37, Yesus menjawab, kasihilah Tuhan Allahmu dengan sepenuh hati. Dengan sepenuh hati. Tidak ada duanya. Dengan segenap jiwamu dan dengan seluruh akalmu. Kasihilah Tuhan Allahmu sepenuh, segenap, seluruh. Itu yang Tuhan mau. Itu yang Tuhan inginkan bagi suami-suami, ya, terus tetap mengasihi Tuhan. Suami yang mengasihi Tuhan adalah suami yang mencintai firman Tuhan. Dia mengutamakan Tuhan. Firman itu kalau kita baca dalam Alkitab mengajar kita tentang kasih. Banyak dia mengajarkan tentang kasih. Dan semakin suami mengerti betapa besar kasih Tuhan itu kepada kita, maka semakin kita mengenal Tuhan dan semakin kita mengasihi
dan menghormati satu sama lain. Di dalam Matius 10 ayat 37, sesiapa yang lebih mengasihi bapa atau ibunya daripada aku tidak layak menjadi pengikutku. Guru besarku itu adalah, kalau aku itu adalah Yesusnya. Demikian juga sesiapa yang lebih mengasihi anak lelaki atau anak perempuannya daripada aku tidak layak menjadi pengikutku. Wow, maksudnya di sini adalah kita harus mengasihi Tuhan Yesus lebih daripada segalanya yang ada di dalam dunia ini. Apa yang kita utamakan di dalam dunia ini selain Tuhan? Kita tinggalkan itu. Kita mau mengutamakan Tuhan, mengasihi Tuhan. Kita berikan hidup kita kepada Tuhan. Biar Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kita. Sekiranya kita lebih mengasihi dunia ini daripada Tuhan, firman Tuhan mengatakan kita tidak layak menjadi pengikut Tuhan. Jadi di sini saudara-saudaraku, bapak-bapak dan suami-suami di sini, mari kita mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati kita. Kita memberikan hidup kita untuk Tuhan pakai. Biar kasih Tuhan itu terus mengalir dalam kehidupan kita, dan itu akan membolehkan kita, dan kita akan terus mengasihi istri kita dan anak-anak kita. Itu yang Tuhan inginkan. Suami yang mengutamakan Tuhan dari segala sesuatu adalah suami yang meletakkan Tuhan Yesus yang paling utama di dalam kehidupannya. Yang seterusnya, suami yang mengutamakan Tuhan adalah mengasihi. Dia mengasihi Tuhan dan juga dia mentaati firman Tuhan. Dan dia juga membina hubungan yang intim dengan Tuhan. Dia membina, dia merenungkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, dan berdoa, mencari wajah Tuhan, dan berseru kepada Tuhan, dan berdoa setiap hari, membaca firman Tuhan setiap hari, mendisiplinkan diri dalam hal-hal kerohanian, memuji dan menyembah Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan, itu yang Tuhan rindukan, hai suami-suami, untuk memberikan hidupmu kepada Tuhan. Jadi di sini yang terakhir, Tuhan Yesus nomor satu daripada istri dan anak. Tuhan Yesus yang pertama, Tuhan Yesus yang kita utamakan, daripada istri dan anak kita. Kalau kita lihat dalam membina institusi kekeluargaan, suami harus mengarah kepada Tuhan. Bukan dia pertama itu dia mengarahkan kepada istrinya di dalam keluarganya, dan Tuhan itu nomor 2. Tidak, suami harus mengarahkan kepada Tuhan. Dia harus, suami mengutamakan Tuhan, mengasihi Tuhan, dan istri juga begitu, mengasihi Tuhan, mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan dia, dan secara otomatis perhubungan suami dan istri dan dalam keluarga itu semakin dekat. Karena kasih Tuhan itu ada di dalam mereka, ada di dalam kehidupan kita. Kasih Tuhan itu bersama, tinggal di dalam kehidupan kita, dan kita hidupi firman Tuhan, dan kita taat firman Tuhan, secara otomatis kita akan saling mengasihi antara satu sama dengan yang lain. Yang kedua, mengasihi istri seperti Yesus mengasihi kita. Dalam Efesus 5 ayat 25, hai suami, kasihilah istri kamu sebagaimana Kristus mengasihi jemaat dan mengorbankan nyawanya untuk jemaat. Kita lihat bagaimana kasih Yesus, bagaimana Yesus membuktikan kasihnya kepada kita. Dia mengorbankan nyawanya untuk kita. Dia mati untuk kita karena dosa kita, perbuatan kita. Seharusnya kita yang dihukum, tapi Tuhan Yesus mengambil alih, menebus dosa kita. Dia sudah membayar, dia mati sekali untuk selama-lamanya, untuk menebus dosa kita untuk selama-lamanya. Jadi mari hai suami, kasihilah istri kamu
seperti Tuhan Yesus mengasihi kita. Kita kasihi istri kita dengan segenap hati kita, seperti Yesus mengasihi kita dengan segenap hatinya. Bagaimana suami mengasihi istrinya? Berbagai cara si suami menghargai dan mengasihi istrinya. Mungkin dia memberi hadiah, ataupun bercuti bersama, ataupun dia menghargai istrinya, makan bersama dan sebagainya. Jadi semua tidak sama, ya, cara mengasihi istrinya, menghargai istrinya, ya. Jadi firman Tuhan mengatakan dalam Efesus 5 ayat 33, bagaimana suami mengasihi istrinya, yaitu kalau kita baca di dalam yang saya letak kalau merah tuh, setiap suami harus mengasihi istrinya seperti dia mengasihi dirinya sendiri. Ya. Kita mengasihi istri kita seperti kita mengasihi diri kita. Kalau kita tahu mengasihi diri kita sendiri, kalau kita tahu merawat diri kita sendiri, kalau kita sakit, kita pergi ke hospital, klinik untuk menerima rawatan dan mengambil obat, dan itu bermaksud kita mengasihi diri kita. Ya, kalau kita pergi berjogging atau bersukan, ya, bermaksud itu kita mengasihi diri kita sendiri. Ya, jadi begitu juga kita mengasihi istri kita. Ya, kita harus mengasihi istri kita seperti diri kita sendiri, ya, seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Ya. Yang seterusnya, perlakukan istrimu dengan hormat. Ya. Berapa banyak suami-suami menghormati istri kita? Ya. Jadi pada hari ini, ya, hormatilah istri kita. Kalau kita baca di dalam 1 Petrus 3 ayat 7, demikian juga kamu, suami-suami, harus hidup dengan istri kamu dengan penuh pengertian dan sadar bahwa mereka itu kaum yang lemah. Ya. Bagi kita yang hidup bersama dengan istri kita, kita harus mengerti mereka. Kita harus memahami mereka, karena mereka ini adalah wanita ataupun kaum yang lebih lemah. Jadi kita perlu menghormati mereka dan kita mengasihi mereka. Ya. Kita perlakukan mereka dengan hormat, karena mereka bersama-sama kamu akan menerima anugerah hidup sejati dan kekal daripada Allah. Perbuatlah demikian supaya tidak sesuatu pun menghalangi doa kamu. Ya. Mari kita sama-sama. Mungkin kita tidak selama ini tidak menghormati istri kita. Kita tidak mengambil peduli istri kita. Kita membiarkan dia begitu saja. Mungkin kita, dia saya yang begitu. Mungkin saat ini mari kita sama-sama, ya, memeluk mereka, mengasihi mereka, hormati mereka. Itu yang sangat penting. Itu yang Tuhan inginkan. Oke, yang ketiga, peranan tanggung jawab seorang suami. Yang pertama tadi, suami yang mengasihi Tuhan Yesus. Ya, yang pertama tadi, kasihilah Tuhan Allahmu. Yang kedua, tanggung jawab suami adalah mengasihi istrimu seperti Yesus mengasihi kita. Yang ketiga, yang terakhir, kasihilah anak-anakmu. Ini adalah peranan yang sangat penting sekali bagi bapak-bapak dan suami-suami. Kalau kita baca dalam Efesus 6 ayat 4, hai bapak-bapak, janganlah perlakukan anak-anak kamu sedemikian rupa sehingga mereka menjadi marah. Sebaliknya, didiklah mereka dengan ajaran dan nasihat Tuhan. Ya. Apa yang kita lakukan bagi anak-anak kita? Kebanyakan bapak-bapak, ya, tidak ambil peduli dengan anak-anak kita. Selalunya ibu mereka yang selalu peduli anak-anak mereka. Jadi mari kita, bapak-bapak, kita meluangkan masa bersama anak-anak kita, ya, pergi berjogging bersama, ya, bermain bersama-sama. Kita bersama dengan mereka.
Jadi mereka perlukan kasih sayang seorang ayah. Jadi itu sangat penting bagi bapak-bapak, luangkan masa untuk anak-anak kita. Ya, kasihilah anak-anak kita. Ya, bagaimana kita tanggung jawab kita untuk anak-anak kita, yaitu firman Tuhan mengatakan didiklah mereka dengan ajaran dan nasihat Tuhan. Didik mereka. Selain daripada semuanya itu pergi bercuti, pergi meluangkan bersama dengan mereka, yang paling penting di sini didik mereka. Berapa banyak bapak-bapak mendidik anak-anak kita? Adakah kita mengantar di sekolah minggu? Kita mengharapkan di sekolah minggu itu untuk mendidik mereka, ajar mereka kebenaran Tuhan. Itu tidak cukup, ya. Jadi kita perlu bapak-bapak untuk didik mereka dengan ajaran dan nasihat Tuhan. Baca firman Tuhan bersama-sama dengan anak-anak kita. Ajar mereka, ya, ajaran Tuhan dan nasihat Tuhan. Karena kita banyak masa dengan anak kita. Kita bersama-sama dengan mereka. Jadi kita ambil, ya, peranan ini. Jangan biarkan. Kalau bukan kita lagi mengajar mereka, mendidik mereka, ya, menyokong mereka dalam pelajaran mereka dan menyokong mereka dalam apapun yang mereka lakukan, siapa lagi kalau bukan kita? Mulai hari ini, mari kita sama-sama ambil peranan ini, tanggung jawab ini, seorang laki-laki, seorang suami, untuk bertindak, untuk didik anak-anak kita. Yang seterusnya, mengasihi anak-anak dengan, kalau kita baca di dalam Amsal 22 ayat 6, mengasihi mereka dengan ajarilah anak-anak dengan cara yang betul, maka sampai tua pun dia akan hidup dengan demikian. Ajar mereka di cara hidup yang betul. Jangan ajar kepada mereka dalam hal-hal yang tidak berfaedah, yang tidak baik. Kita mau anak kita, ya, hidup dengan yang baik. Kita mau melihat anak-anak kita berkerjaya, ya. Kita mau melihat anak-anak kita happy, ya, begitu. Jadi kita harus meluangkan waktu dan masa untuk bersama dengan mereka, ajar mereka. Mana yang tidak betul, ya, tunjuk mereka. Mana yang salah, kita tunjukkan mereka. Ya, kita tegur mereka. Seterusnya Amsal 19 ayat 18, disiplinkan anak selagi mereka muda. Jika tidak, kamu menyebabkan kehancuran mereka. Ini sangat penting, disiplin anak kita. Jangan biarkan anak-anak kita ke sana dan ke sini. Jangan biarkan anak kita dan kita tidak ambil peduli. Ya, kita biarkan mereka begitu saja, sehingga mereka terpengaruh dengan kawan-kawan yang lain. Jadi kita harus menjaga mereka, awasi mereka, kawal mereka, disiplin mereka selagi mereka masih muda, selagi mereka kecil dan dewasa. Ya, ini peranan kita sebagai bapak-bapak. Jangan biarkan mereka. Ini peluang kita untuk mengajar mereka, ajar, disiplin mereka. Yang paling penting di sini adalah bawa mereka mengenal Tuhan Yesus. Kenalkan mereka itu Tuhan Yesus. Ajar mereka kebenaran Tuhan Yesus. Saya percaya apabila anak kita mengenal Tuhan Yesus, hidup mereka akan, ya, diubahkan, dan mereka menjadi orang yang setia kepada Tuhan, yang mengasihi Tuhan, yang selalu mendoakan dalam keluarga dan banyak hal lagi. Jadi mari kita peranan dan tanggung jawab seorang suami kita ambil, ya, kita ambil tanggung jawab. Jangan hanya istri yang mengambil semuanya itu. Ya, kita suami kita harus ambil tanggung jawab ini. Kita sama-sama dengan istri kita untuk bekerja sama mengajar anak-anak kita. Ya, kesimpulan,
Suami yang mengasihi Tuhan lebih dari segala sesuatu. Kasihilah Tuhan, utamakan Tuhan, sembahlah Tuhan, taatlah Tuhan. Hanya Tuhanlah sumber segalanya bagi kita. Kita perlukan Tuhan. Kedua, mengasihi istri kita seperti Yesus mengasihi kita. Yang ketiga, kasihilah anak-anakmu dengan didikan, ajaran dan nasihat Tuhan. Ajarilah anak cara yang betul, disiplinkan anak selagi mereka masih muda. Jadi mari kita ambil tanggung jawab ini bersama-sama. Kita ambil bahagian menjadi seorang pemimpin dalam keluarga. Jangan biarkan keluarga kita berantakan. Jangan biarkan keluarga kita tercerai-berai. Tidak peduli. Tapi yang penting di sini, mari kita sama-sama ya mengambil bahagian. Oke, jadi itu saja firman Tuhan yang saya akan saya kongsikan kepada kita pada hari ini. Ya, mari kita berdoa untuk menutup kita punya firman Tuhan. Bapa kami di surga, kami bersyukur pada hari ini Tuhan, di mana firman-Mu Tuhan yang telah mengajar kami Tuhan. Apa yang kami sudah belajar sebentar tadi Bapa, biarlah kami terus aplikasikan itu di dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah kami menjadi pelaku firman Tuhan, bukan kami hanya mendengar Tuhan. Kami berdoa Tuhan, khususnya Tuhan bagi suami-suami Tuhan. Kami berdoa supaya suami terus tahu peranan dan tanggung jawab sebagai ketua keluarga Tuhan, supaya dapat memimpin keluarga Tuhan, keluarga kami Tuhan, dan dapat membawa keluarga kami Tuhan untuk terus mengenal Tuhan, bertumbuh di dalam Engkau Tuhan Yesus Bapa. Bapa kami berdoa Tuhan supaya kami Tuhan memberi teladan yang baik dan menjadi berkat bagi orang lain Tuhan, dan menjadi berkat bagi keluarga kami Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah kami suami-suami Tuhan akan terus mengasihi Tuhan, akan terus lebih lagi Tuhan mengenal Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan Bapak-bapak kami ini di dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua dan jumpa minggu hadapan.